Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal. Oke. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar matematika lagi. Materi hari ini adalah polinomial. Kita langsung saja, soal yang pertama diambil dari Matipa SBMPTN tahun 2017. Soalnya seperti ini, sisa pembagian suatu polinomial oleh x-3 adalah 4, sedangkan sisa pembagiannya oleh x kuadrat min 8x plus 15 adalah ax min 5. Maka tentukan sisa pembagian polinomial tersebut oleh x min 5 adalah berapa. Nah, dari kalimat yang pertama ini, sisa pembagian suatu polinomial oleh x min 3 sama dengan 4, itu artinya kita bisa bilang S3 sama dengan F3 sama dengan 4. Jadi, sisa pembagian ketika x sama dengan 3, itu akan sama dengan nilai polinomialnya sama dengan 4. Kemudian, ini dibagi oleh x kuadrat min 8x plus 5. Yang kalau kita faktorkan, ini menjadi x min 3 dikali x min 5. Kemudian, sisanya adalah ax min 5. Nah, artinya dari sini apa? Dari sini kita bisa dapat x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 5. Berarti, karena ini pembaginya, artinya S3 sama dengan 3-nya kita substitusi ke sini. Ini jadi 3a min 5. Kemudian, untuk x-nya sama dengan 5, ini berarti S5 sama dengan 5A minus 5. Nah, pertanyaan soal sisa pembagian polinomial oleh X min 5, ini sama aja S5 yang ditanya. Nah, untuk cari S5, berarti kita perlu tahu nilai A terlebih dahulu. Gimana caranya? Tadi udah ada nih S3. Nilainya sama dengan 4. Jadi kita tinggal sama denganin, ini sama dengan 4. Jadinya 3A sama dengan 9. A-nya sama dengan 3. Berarti tinggal substitusi ke sini, sehingga kita bisa dapetin jawabannya 5 kali 3 dikurangi 5. Sama dengan 15 kurang 5 sama dengan 10. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 2, masih sama, diambil dari SBMPTN 2017 Matipa. Jika polinomial sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan seperti ini, dan Q1 sama dengan 14, maka Q-1 adalah berapa? Nah, teman-teman ketika ketemu bentuk ini pertama kali, kita coba pengen mencari tahu nilai A sama B. Karena di sini masih ada ya, parameter yang belum kita ketahui. Nah, di sini karena ada bentuk pemfaktoran, X-2 dikali Q(X), kita coba pertama kali masukin X-nya sama dengan 2. Nanti kita lihat akan dapat apa. Kita masukin X sama dengan 2, nanti kita akan dapat, masukin dari ruas kiri, 8 ditambah 4A ditambah 8 ditambah B. Pas kita masukin 2, ini habis. Ya. Jadi tersisa 4A ditambah 9B. Oke, kemudian kita lihat sama-sama ada 4A di kedua ruas. Kita hilangkan. Kemudian ini B-nya bisa pindah ruas. Jadinya, yang ini kita tambahin. Ya, 16 sama dengan 8B. Yang berarti B-nya ini kita dapetin sama dengan 2. Nah, selanjutnya X sama dengan berapa yang kita masukin? Kita lihat dari yang diketahui di soal. Di sini ada Q1. Berarti yang kita masukin X sama dengan 1 kemari. Nah, berarti kita ganti setiap yang ada X-nya dengan 1 di sini. Jadinya kita masukin 1 ditambah A, ya, ditambah 4, ditambah B-nya. B-nya sudah ketemu tadi, yaitu 2. Oke, sama dengan 1 min 2 kali Q1 tambah 4A ditambah B-nya 2, masukin ke sini, jadi 18. Nah, tadi Q1 itu sudah ada nilainya 14. Jadi kita bisa substitusi ke sini. Ya. Oke, ini sederhanain juga dulu. 7 tambah A, yang ini min 1, dikali Q1-nya 14. Ditambah 4A plus 18. Oke, kita coba pindahin aja nih A-nya ke sana ya. Oke, jadinya minus 3A sama dengan
minus 14 ditambah 18. Hasilnya 4. Kemudian tadi 7-nya pindah ruas. Jadi minus 7. Sehingga kita dapetin minus 3A sama dengan minus 3. Atau kita bisa dapatkan ini coret, A-nya sama dengan 1. Jadi sudah ketemu A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita pengen cari Q-1. Berarti supaya dapat Q-1, sekarang kita ganti X-nya dengan min 1. Oke, hati-hati di sini, karena ini minus, terus dipangkatin sama ganjil, hasilnya negatif. Yaitu min 1 ditambah A ya. A-nya tadi sudah ada 1. Ditambah 4 dikali min 1 atau min 4, langsung aja ya. Masukin ke sini. Tambah B. B-nya tadi sudah ada 2. Oke. Kemudian sama dengan masukin min 1 ke sini. Jadinya minus 3 Q min 1. Ditambah A-nya 1 tadi, masukin ke sini. Tambah 4 ditambah 18. Oke. Jadi yang ini bisa kita coret, habis. Yang ini minus 2. Ini 22 pindah ke kiri. Jadi minus 22. Min 3 dikali Q min 1. Oke, bisa kita sederhanakan. Ini jadinya minus 24 sama dengan minus 3 dikali Q min 1. Seperti teman-teman lihat, di sini bisa kita bagi. Kalau kita coret, kita akan dapat jawabannya Q min 1 sama dengan 8. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diambil dari Mat Saintek atau TK Saintek dari UTBK tahun 2019. Jika suku banyak PX habis dibagi oleh X kuadrat plus 1 dan X plus 2, maka AB sama dengan berapa? Nah, teman-teman kalau lihat di sini, dia itu habis dibagi sama polinomial berderajat 2 dan, berarti secara bersamaan, dia habis dibagi sama polinomial berderajat 1. Nah, kalau teman-teman lihat, polinomial yang kita punya ini derajat 3. Berarti sebenarnya PX ini kita bisa nyatakan sebagai hasil kali dari X kuadrat plus 1 dengan X plus A. Sesederhana itu ya. Oke. Nah, jadi kita coba masukin ini. AX pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah BX plus 1. Nah, yang di sini kita coba kaliin. Jadinya X pangkat 3 plus AX kuadrat plus X plus A. Oke, jadi yang kiri sama dengan yang kanan. Akibatnya apa? Koefisien dari setiap sukunya itu juga bakal sama. Di sini ada yang pangkat 3, ada pangkat 3. Ini koefisiennya 1, yang ini A. Berarti kita dapat A sama dengan 1. Kemudian untuk nyocokin lagi, yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 2. Lagi-lagi kita bisa dapat hubungan, ini kan 1, ini A. Berarti sama juga, A sama dengan 1. Oke, selanjutnya dari yang ini. Koefisien derajat 1-nya atau X-nya. Yang ini B, yang ini 1. Oh, berarti kita dapat hubungan B sama dengan 1. Lalu dari konstantanya juga sama kan? A sama dengan 1, 1 sama dengan A sama aja. Oke, jadi ini benar, dan ini juga benar. Pertanyaannya adalah A kali B. Jadi dengan sederhana kita bisa jawab, ini sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini diambil dari UTUL UGM tahun 2018. Kali ini kita ketemu sama persamaan yang pangkat 3, teman-teman. Dikasih tahu akar-akar persamaan dari X pangkat 3 min 7X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 membentuk suatu barisan geometri dengan rasio 2. Nilai P plus Q adalah berapa? Oke, ini mungkin kalau dulu kita belajar persamaan kuadrat cuma sampai pangkat 2 ya. Nah, di sini karena pangkat 3, kita punya 3 akar, teman-teman. X1, X2, dan X3. Nah, kita punya hubungan apa untuk 3 pangkat ini? Ini dari teorema Vieta namanya. Ini kakak jelasin dulu ya. Teorema Vieta, untuk polinomial atau persamaan pangkat 3 yang punya bentuk dasar seperti ini, AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0, yang punya 3 akar, dia punya hubungan seperti ini. Yang pertama, kita tetap punya penjumlahan akar-akarnya yang sama dengan min B per A. Jadi mirip sama persamaan kuadrat di sini. Masih sama min B per A. Nah, berikutnya, itu nggak langsung perkalian ketiga akarnya, tetapi perkalian dari masing-masing 2 akar. Jadi 2 akar seperti ini.
Ya. Nah, ini sama dengan C per A. Lalu yang terakhirnya baru perkalian 3 akarnya. Jadi, teman-teman ngingetnya gampang banget sebetulnya. Ini selalu selang-seling, min plus min. Kemudian, yang di atas itu merupakan penjumlahan dari perkalian 1 akar. Yang bawahnya perkalian 2 akar terus dijumlahin, dan pangkat 3. Semakin besar pangkatnya, semakin kompleks bentuknya. Nah, jadi kita mau coba mensubstitusi yang ada di persamaannya ini. Oke? Yang pertama, untuk penjumlahan akarnya, kita bisa dapat X1 tambah X2 tambah X3. Ini sama dengan, yang jadi B-nya untuk di sini adalah minus 7. Jadi kalau min B per A adalah min 7 per 1, sama dengan 7. Oke, kemudian untuk perkalian penjumlahan 2 akarnya, seperti di sini. Oke. X3 tambah X2 X3 sama dengan C per A. C-nya di sini adalah P. Berarti langsung aja P. Kemudian untuk perkalian 3 akar sama dengan min D per A. Ya. D-nya ini minus Q. Berarti ini jadi minus Q. Ya, kita sudah terapin di sini. Sekarang kita mau coba ke clue berikutnya. Katanya akar-akarnya ini membentuk satu barisan geometri dengan rasionya sama dengan 2. Nah, anggap aja barisannya itu X1 kurang dari X2 kurang dari X3. Seperti ini. Jadi rasio 2-nya ini kita bisa dapetin dari X2 per X1. Juga kita bisa dapetin dari X3 per X2. Ya, tadi nilainya rasionya 2. Jadi kita ganti. Ya, ini kita belah dulu. 2 sama dengan X2 per X1 atau X1 sama dengan X2 per 2. Sedangkan untuk yang sebelahnya, 2 sama dengan X3 per X2, berarti X3 sama dengan 2X2. Nah, setelah dapat hubungan seperti ini, kita apain? Kita coba masukin ke sini. Ya, yang pertama. Nanti jadinya apa? Dari sini kita coba pindahin. X1-nya kita ganti jadi X2 per 2. X2-nya tetap, X3-nya diganti jadi 2 dikali X2, sama dengan 7. Kemudian ini semuanya kita jumlahin, nanti akan dapat 7 per 2, sama dikali X2, sama dengan 7. Coret, coret, dapat X2 sama dengan 2. Nah, X2 sama dengan 2, berarti kita bisa tahu X1 sama X3-nya berapa. X1-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 4. Jadi sekarang kita bisa cari nilai P sama Q untuk kita jumlahin nanti. Oke, untuk P-nya dulu, yang pertama kita cari P-nya, setiap dari mereka kita kali-kaliin ya. X1 kali X2 berarti 1 kali 2, terus X1 kali X3 itu berarti 1 kali 4, ditambah X2 kali X3 sama dengan 2 kali 4. Hasilnya sama dengan 14. Dapat P-nya sama dengan 14. Kemudian yang Q-nya lebih gampang. Ya, ini berarti kita pindahin minusnya. 1, 2, 4. Sama dengan minus 8. Berarti jawabannya P plus Q ini sama dengan 14 ditambah minus 8. Sama dengan 6, jawabannya ini. Oke, soal terakhir di pembelajaran kita kali ini diambil dari Matipa Simakui tahun 2018. Soalnya seperti ini. Diketahui suku banyak fx dibagi 2x kuadrat min x min 1 bersisa 4ax minus b. Dan dibagi 2x kuadrat plus 3x plus 1 bersisa min 2bx plus a min 11. Jika fx min 2 habis dibagi oleh x min 3, maka tentukan nilai dari a plus 2b plus 6. Nah, kita paling sederhana bisa mulai dari yang paling akhir. Jika fx plus 2 habis dibagi oleh x min 3. Nah, ini berarti kita tinggal substitusi aja sebenarnya x-nya. Jadinya kita bisa dapat kalau karena habis dibagi, nilainya ini sama dengan 0. Jadi kita punya f1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita dari atas nih. Ini dibagi oleh 2x kuadrat min x min 1. Berarti dia dibagi oleh 2x plus 1 dikali sama x min 1. Nah, kita udah tahu f1 sama dengan 0.
Dari sini kita bisa dapat kalau ini X-nya sama dengan 1 kan? Nah, jadi untuk cari F1 sebenarnya gampang. Kita tinggal masukin satunya ke sisa pembagian. Kayak gitu ya. Jadinya 4A minus B sama dengan 0. Jadi kita punya hubungan ini. Nah, selanjutnya apa? Oke, ini dibagi juga oleh 2X plus 1. Berarti X-nya sama dengan min setengah. Nah, berarti kita juga bisa tahu nilai dari F setengah. Ini sama dengan, masukin aja ke sini. 4A kali setengah, min setengah, dikurang B. Hasilnya sama dengan min 2A minus B. Nah, kalau dari yang di bawahnya, ini dibagi oleh 2X kuadrat plus 3X plus 1. Kalau kita faktorin, seperti ini, ternyata ketemu juga nilainya X sama dengan minus setengah. Jadi, selain yang tadi, kita bisa dapat F min setengah dari yang sisa ini, kita juga bisa dapetin F min setengah dari sisa yang bawahnya. Jadi, kita punya dua nilai F min setengah, sama dengan min 2B dikali min setengah plus A min 11. Ya, kemudian kita bisa coret, duanya minusnya coret. Jadi, sisa B plus A plus atau min 11. Kayak gitu. Nah, dari kedua nilai ini, kan sama-sama F setengah, F min setengah. Jadi kita tinggal sama denganin aja. Min 2A min B sama dengan B plus A min 11. Oke, kita pindah ruas. Nanti akan dapat 3A plus 2B sama dengan 11. Nah, di atas tadi kita punya hubungan ini. Ya, 4A min B sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat B-nya sama dengan 4A. Kita masukin ke sini. Ya, jadinya 3A ditambah 2 dikali 4A sama dengan 11. Ini kalau disederhanain, 11A sama dengan 11, A-nya coret, 11-nya coret, dapat A sama dengan 1. A sama dengan 1 berarti dapat B-nya sama dengan 4. Sehingga pertanyaan ini soal bisa kita jawab, A plus 2B plus 6, ini sama aja 1 ditambah 2 kali 4 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 15. Jadi jawabannya 15. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Pelajaran hari ini selesai, tapi semoga semangat kita tidak akan usai. Sekian buat hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.